Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Ismawati, guru SMA Negeri 1 Cariu, mengajar pelajaran Matematika Umum untuk kelas 11. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan yaitu tentang materi limit fungsi aljabar. Adapun kompetensi dasar dari materi ini yang pertama, yaitu siswa bisa menghayati bentuk hidup disiplin, kritis, bertanggung jawab, konsisten, dan jujur, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menghayati kesadaran hak dan kewajiban serta toleransi terhadap berbagai perbedaan di dalam masyarakat sebagai gambaran menerapkan nilai-nilai matematis. Yang ketiga, memahami konsep limit fungsi aljabar dengan menggunakan konteks nyata dan menerapkannya. Yang keempat, merumuskan aturan dan sifat fungsi aljabar melalui pengamatan contoh-contoh. Yang kelima, memilih strategi yang efektif dan menyajikan model matematika dalam memecahkan masalah nyata untuk fungsi aljabar. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi limit fungsi, siswa diharapkan mampu menentukan konsep limit fungsi, menjelaskan sifat-sifat yang digunakan dalam perhitungan limit fungsi. Yang ketiga, mengetahui bentuk-bentuk limit. Yang keempat, menentukan nilai limit-limit fungsi. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian limit fungsi. Dalam matematika, limit merupakan nilai hampiran suatu variabel pada suatu bilangan real. Limit selalu dikaitkan dengan fungsi. Dengan menggunakan konsep limit, dapat ditentukan nilai yang didekati oleh fungsi apabila variabelnya mendekati suatu nilai. Istilah mendekati biasanya ditulis dengan tanda panah ke kanan. Misalkan, X tanda panah C, maka berarti di situ X mendekati C atau X menuju C. Limit fungsi f(x) adalah suatu nilai yang didekati oleh fungsi f(x) jika x mendekati nilai tertentu. Arti dari limit x mendekati c, f(x) x sama dengan k, adalah f(x) mendekati k jika x mendekati c. Notasi limit x mendekati a, f(x) sama dengan L, dijabarkan sebagai limit fungsi f(x) pada saat x mendekati a, sama dengan L. Sifat-sifat limit fungsi dalam materi ini yaitu yang pertama, limit x mendekati c untuk k berarti sama dengan akan menghasilkan k itu sendiri. Yang kedua, limit x di sini untuk x mendekati c, karena di sini langsung berarti hasilnya adalah pasti c. Yang ketiga, limit x mendekati c, k dikali dengan fungsi x. Itu bisa diselesaikan, k-nya dikeluarkan, kemudian kita mencari nilai limit x mendekati k untuk fungsi x itu sendiri, pasti hasilnya adalah k kali c. Kemudian yang keempat, yaitu fungsi untuk penjumlahan, di mana x-nya mendekati c. Nah, kita bisa menyelesaikan satu-satu dulu, limit x mendekati c untuk fx, ditambah limit x mendekati c untuk dx. Kemudian yang kelima, yaitu untuk fungsi pengurangan, sama dengan penjumlahan, yaitu kita bisa mencari satu-satu dulu untuk fungsi x-nya, kemudian untuk fungsi dx-nya, setelah itu kita kurangi. Yang keenam, yaitu untuk perkalian, fx dikali dengan dx. Nah, kita bisa menyelesaikan fx-nya dulu, setelah itu dx-nya, nah hasilnya baru kita kalikan. Yang ketujuh, yaitu untuk fungsi pengurangan, untuk fungsi pembagian, yaitu kita bisa menyelesaikan yaitu limit fungsi fx-nya untuk pembilangnya, kemudian untuk penyebutnya, setelah itu kita bagi antara pembilang dan penyebut. Yang kedelapan yaitu limit x mendekati c untuk fungsi x pangkat m. Nah, kita bisa menyelesaikannya dulu yang x mendekati c untuk fungsi fx-nya, setelah itu kita cari hasil dari fungsi tersebut kemudian dipangkatkan oleh m. Berikutnya di sini ada beberapa bentuk limit. Yang pertama akan kita bahas dengan bentuk tertentu. Nah, bentuk tertentu ini kita bisa langsung menemukan hasilnya. Di sini akan diberikan dua contoh. Yang pertama yaitu x mendekati angka 3 untuk fungsi x pangkat 2 ditambah 5. Nah, x-nya kita ganti dengan angka 3, yaitu 3 pangkat 2. Nah, hasilnya menghasilkan 14.
Untuk yang kedua, yaitu contoh di sini untuk pembagian 5x dikurangi 2 dibagi x pangkat 2 min 3x dikurangi 1. Kita ganti x-nya langsung dengan angka 2, ternyata menghasilkan 8 dibagi min 3. Kemudian berikutnya, di sini untuk bentuk tak tentu ada beberapa, yaitu jika kita nanti menghasilkan 0 per 0 setelah disubstitusikan secara langsung, tak hingga per tak hingga, min tak hingga, dan 0. Nah, berarti nanti kita ada, ini belum selesai ketika kita menghasilkan 0 per 0, nanti caranya bisa dengan memfaktorkan ya, kemudian dengan dikalikan dengan bentuk sekawannya, kalau misalkan ada akarnya dan sebagainya. Nah, ini salah satu contohnya untuk X mendekati 2 untuk pembagian. Setelah langsung kita substitusikan, ini berarti hasilnya pasti 0 per 0. Nah, kalau kita menemukan 0 per 0, ini belum selesai. Langsung kita faktorkan. Ternyata setelah difaktorkan, tujuannya adalah ada variabel yang sama di atas dan di bawah, atau fungsi yang sama yang bisa kita coret. Nah, setelah kita coret, nanti baru kita substitusikan secara langsung nilai variabel X-nya. Nah, kita menemukan hasilnya, contohnya di sini 8, bukan 0 per 0 lagi. Kemudian contoh berikutnya, di sini X mendekati 2. Kita langsung 3 tambah akar 2X plus 5. Setelah kita substitusikan, variabel X-nya ternyata di sini hasilnya yaitu 6. Kemudian contoh berikutnya, di sini yang ada tanda akarnya. Ternyata ada tanda akarnya yaitu di pembilangnya. Ketika kita langsung substitusikan, ternyata bentuknya 0 per 0. Nah, setelah menemukan seperti ini, caranya tadi yang saya sebutkan tidak selalu difaktorkan karena ini ada akarnya, berarti kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Ketika di soalnya negatif, kita tinggal mengalihkan dengan tanda positif tanpa merubah angka dan variabelnya. Nah, setelah kita kalikan dengan bentuk sekawannya, kemudian ada yang sama, kita coret. Nah, di sini menghasilkan yaitu hasilnya min 1. Kemudian contoh yang kedua, yang ada tanda akarnya itu adalah di penyebutnya. Sama, ketika langsung substitusikan, ternyata hasilnya 0 per 0. Kita kalikan dengan bentuk sekawannya. Setelah dikalikan dengan bentuk sekawannya, itu ada yang sama, yang dicoret. Nah, hasilnya itu 4 per min 3. Berikutnya sama, ini diberikan contoh yang tanda akarnya, ternyata 0 per 0. Setelah dikalikan dengan bentuk sekawannya, ternyata pembilangnya menghasilkan persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat ini kita faktorkan. Setelah kita faktorkan, ternyata ada fungsi yang sama atas dan bawah ya. Nah, setelah itu kita coret, kita substitusikan X-nya yaitu dengan angka 3, ternyata menghasilkan 13 per 12. Kemudian contoh berikutnya, kalau tadi yaitu X mendekati angka, sekarang kita bahas tentang X mendekati tak hingga. Untuk mendekati X tak hingga, kita tinggal melihat variabel mana yang pangkatnya paling tinggi. Di sini pangkatnya yang paling tinggi yaitu X pangkat 3. Berarti semua angka atau semua variabel yang ada dalam soal kita bagi dengan X pangkat 3. Nah, di sini menghasilkan 2 per 3. Itu untuk contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, X pangkat 3-nya di sini posisinya yaitu di bawah sebagai penyebut. Bedanya dengan yang tadi, X pangkat 3-nya ada di pembilang dan di penyebut. Kalau misalkan di sini X pangkat 3-nya atau pangkatnya paling tinggi ada di penyebut, ternyata bentuknya itu 0 per 1. Kalian pasti di sini selalu bentuknya 0 per 1 ya. Itu dapat diperhatikan. Nah, hasilnya pasti 0. Ketika di sini pangkat yang paling tingginya adanya di bawah atau sebagai penyebut. Kemudian contoh berikutnya, yaitu kebalikan dari tadi. Kalau tadi yaitu pangkat yang tertingginya adanya di bawah, sekarang pangkat tertingginya yaitu ada di atas. Pasti akan menghasilkan bilangan dibagi 0, yaitu hasilnya berarti tak terhingga. Kemudian contoh berikutnya, masih X mendekati tak hingga, tetapi di sini ada tanda akarnya. Di sini saya akan menunjukkan pangkat yang paling tinggi yaitu pangkat 2, adanya di dalam tanda akar. Kita bagi semuanya yang di dalam tanda akar dengan X pangkat 2, tetapi ketika di luar akar X pangkat 2 itu
berubah menjadi X saja ya, ini bisa diperlihatkan. Nah, setelah itu ketika dihitung menghasilkan 3 akar 2 dikurangi 3. Karena sama-sama 3, 3 ini kita keluarkan dikali akar 2 min 1. Kemudian untuk soal berikutnya di sini adalah untuk X pangkat 3 ditambah 7X ditambah 5 ya. Penyelesaiannya yaitu sama dengan yang tadi, karena pangkatnya itu paling tinggi, di sini menghasilkan 4 dibagi 0, yaitu K hingga. Kemudian di sini akar X-nya di bawah ya, kita bagi dengan pangkat yang paling tinggi, ternyata menghasilkan 1/3. Kemudian itulah materi-materi yang sudah dibahas. Selamat belajar dan sukses selalu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.